bagaimana masyarakat melihat ini gitu, melihat kontestasi ini, memilih dengan senang hati, gitu ya. Karena tidak ada reaksi apapun, tidak ada kemarahan, tidak ada protes, tidak ada masalah. Artinya kalau ada narasi-narasi yang menyampaikan itu karena kecurangan atau itu karena bansos, katanya bansos sudah nggak boleh, kemarin kan bansos di stop. Nah kok sekarang bicara bansos lagi kan gitu, itu juga nggak, menurut saya nggak, masyarakat nggak akan terpengaruh lagi lah untuk hal-hal yang seperti itu. Terus yang ketiga, saya selalu menyampaikan begini, Mas. Saya melihat kejadian di DKI Jakarta. Kemenangan sementara ini, sementara ya saya bilang, karena sampai hari ini belum ada penghitungan manual yang bisa disampaikan oleh KPU ke publik, apakah 1 putaran atau 2 putaran. Nah, kita tunggu itu, ya kita tunggu dan kita percaya kepada KPU dong, ya kepada penyelenggara untuk bisa menyampaikan ke publik informasi yang benar. Patokannya itu Patokannya itu, apakah dia 1 putaran, apakah itu 2 putaran. Nah, saya lihat untuk bisa 1 putaran atau 2 putaran hari ini di DKI Jakarta itu karena kepiawaian dari masing-masing calon untuk mengambil hati rakyat, ya toh, untuk menyampaikan program ya kerja dan strategi-strategi bagaimana mereka bisa membuat Jakarta ini ke depan itu menjadi lebih baik. Strategi politiknya Rano dan Mas Pram yang menurut saya bagus, ya karena faktanya sampai hari ini mereka unggul. Betul. Nah itu yang harus dilihat, bukan karena si A, si B, si C, si D gitu. Kalau endorse, nah gini, kalau endorse itu saya rasa wajar ya. Seluruh kontestasi di dunia itu melakukan endorsement. Contoh, ya Amerika lah, misalnya Trump ada endorse dari Elon Musk, ya kemudian Kamala Harris juga ada endorse dari yang mana gitu. Saya kira dari Obama, ya nggak ada masalah gitu. Dulu Hillary kan Obama bahkan ikut kampanye untuk Hillary. Nah, saya kira hal-hal seperti itu jangan lagi dijadikan alat untuk membuat gaduh gitu ya. Jadi menurut saya kalau ya kalah ya kita gentle mengatakan bahwa memang kita kalah strategi dan kalah gitu ya. Karena rakyat memang nggak milih kita lagi gitu dan rakyat mau ada perubahan gitu. Tapi bukan soal gerakan perubahan ya. Nanti larinya ke sana semua ya. Jadi seolah-olah gini loh. Saya kadang-kadang juga agak-agak kesel juga gitu ya, seolah-olah gerakan perubahan tuh punya siapa gitu Anies, ya. Punya Anies gitu ya. Loh, saya tuh gerakan perubahan tuh punya Surya Paloh loh. Ya kan? Malah justru ya. Iya, Restorasi Indonesia itu punya Surya Paloh, Pak Surya Paloh yang memiliki gerakan perubahan itu gitu ya. Jadi saya kadang-kadang kesel juga ngeliat orang-orang bicara restorasi Indonesia, ya. Karena itulah juga kemudian Pak Surya secara gentle menyampaikan kepada publik ketika misalnya calon yang kita dukung kalah, ya kita sampaikan dengan hormat bahwa kita mendukung pemerintahan yang menang, kan seperti itu. Nah, harusnya sikap-sikap seperti itu yang ditampilkan ke publik, disampaikan ke publik gitu ya, sebagai seorang negarawan gitu. Itu yang harusnya dilakukan. Jadi tidak menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Nah, seperti contohnya hari ini yang saya dengar, wah ada pengarahan dari Partai Coklat gitu. Nah itu serem banget tuh Mas. Kenceng itu narasi itu. Itu serem loh. Menurut saya itu hal yang sangat nggak bagus banget. Pilkada rasa pilpres, itulah ungkapan yang beberapa waktu belakangan sering sekali kita dengar karena dianggap pilkada ini momen pertarungan antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati PDIP. Apakah benar seperti itu? Namun satu hal yang kemudian tidak bisa diabaikan, memang beberapa waktu lalu sebelum pilkada dimulai, pada masa-masa kampanye Pak Jokowi juga sudah ikut mengendorse ya, ataupun kemudian terlibat secara langsung untuk berkampanye mendukung salah satu paslon, tepatnya adalah paslon Lutfi Yassin. Dan usai pilkada, berdasarkan hasil dari quick count, pasangan yang didukung oleh Pak Jokowi ini di Jawa Tengah juga memenangkan pilkada menurut hasil quick count. Apakah nanti real count akan demikian? Biasanya sih ya, hasil quick count ini dengan real count kan beda-beda tipis ya semuanya. Dan mari kita
kita melihat ada beberapa komentar dari netizen di sini disampaikan ya, Bu Irma selalu objektif, politisi kenegarawanan, salut Ibu. Oke, ya seandainya semua politisi seperti Mbak Irma ini, pasti negara damai dan cepat maju. Ya betul ya. Salut Mbak Irma, narasinya selalu positif dan objektif, memberikan pencerahan dan kecerdasan dalam berpolitik sehat. Jadi semuanya memang kita tidak bisa pungkiri bahwa inilah dinamika politik yang terjadi di bangsa kita di Indonesia, dan terutama mereka-mereka yang sudah menang, yang mereka lakukan adalah merayakan, tetapi yang kalah pastinya sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Pak Mahfud MD, bahwa biasanya yang kalah itu selalu menuduh yang menang curang. Nah ternyata ucapan dari Pak Mahfud MD ini luar biasa juga ya, dari waktu ke waktu tetap berlaku ini ucapannya Pak Mahfud MD ya. Beliau menyampaikan bahwa memang sudah begitulah adanya ya, yang kalah itu tuduh yang menang curang, tapi yang menang, nah kalau yang menang pastinya merayakan. Tapi kalau yang biasa ngomong curang itu ya, giliran menang, wah tidak mau disebut curang. Jadi kalau dia kalah bolehlah dia sebut orang lain curang, tapi kalau dia yang menang nggak boleh, karena menurutnya itu hak rakyat sudah memilih ya, rakyat sudah menggunakan suaranya. Jadi inilah situasinya semuanya perihal dinamika politik yang terjadi di bangsa kita Indonesia yang tercinta ini. Tetapi apapun itu, bagaimanapun caranya dari para politikus ini mendapatkan hati rakyat, tetapi semuanya kembali kepada keputusan rakyat ya, apakah memilih ataupun tidak. Dan mengenai pilkada ini memang sudah diselenggarakan dan luar biasa hasilnya, ada yang menang, ada yang kalah. Tapi apapun itu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo beberapa waktu lalu, yang menang ya hendaklah bekerja untuk rakyat, yang kalah ya mari bekerja sama. Nah itu bagus itu ya, itu ungkapan-ungkapan negarawan sejati seperti itu ya. Dan ucapan itu sudah dibuktikan oleh Pak Prabowo manakala beliau ya pada tahun 2019 itu dalam Pilpres dikalahkan oleh Pak Jokowi, lalu kemudian Pak Jokowi datang kepada beliau, mengajak beliau untuk masuk ke dalam kabinet, dan Pak Prabowo dengan kerendahan hatinya beliau bersedia sehingga kemudian menjadi menteri Menhan ya, menteri keamanan. Dan luar biasa lagi, usai itu semua pada Pilpres beberapa bulan lalu, Pak Prabowo juga mencalonkan diri menjadi presiden, dan banyak opini yang menyampaikan bahwa Pak Jokowi dukung Pak Prabowo ya, dan itu memang sesuatu yang tidak bisa kita abaikan lah ya. Pak Jokowi sebagai warga negara tentu bisa menggunakan haknya sebagai sebagai warga negara untuk memberikan hak pilihnya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan wapres pada waktu itu kan yang dipilih oleh Pak Prabowo adalah Pak Gibran, yang sekarang kedua-duanya sudah memenangkan kontestasi itu. Tapi itulah ya dinamika-dinamika yang terjadi. Jadi mari kita melihat di sini juga ada satu lagi ya komentar di sini ya. Mantap Kak Irma, saya sangat suka dengan narasi Kak Irma yang selalu bikin adem ya. Inilah sosok negarawan yang baik. Sekalipun Kak Irma dari Partai Nasdem selalu menggunakan akal sehat dan sesuai dengan data ya, dan fakta dalam berbicara. Sehat selalu Kak Irma, teruslah berjuang demi bangsa dan negara Indonesia bisa maju. Salam NKRI. Ya itu luar biasa juga komentar ini ya. Ini siapa ini komentarnya? Mirin 8834 ya. Tentu kita harus terus berharap ya bahwa pada tahun 2045 diperkirakan Indonesia memiliki potensi menjadi negara maju, bahkan bisa menjadi ekonomi urutan kelima besar dunia kalau kita siap dari sekarang. Dan hal ini tidak lepas dari karena Indonesia pada tahun 2030-an 2035 mendapatkan bonus demografi, yang mana usia rata-rata generasi bangsa ini memasuki usia produktif. Tetapi itulah kemudian menjadi PR dari para pemangku kebijakan ini ya, para pemerintah haruslah bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Karena jikalau pada tahun 2030-an ini kita memasuki usia produktif dengan usia masa kerja yang begitu luar biasa sekali, nah bagaimana mau berdampak kalau tidak ada lapangan pekerjaan ya? Yang ada bukan menguntungkan ya, malah bisa terjadi hal-hal yang kemudian bisa tidak diinginkan. Karena kalau banyak yang menganggur, banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, itu dia ya saudara-saudara ya. Mari kita melihat juga di sini ada komentar lain lagi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Irma ini. Ya, jadi di sini ada yang bilang saya sangat senang ya dan bangga atas pemaparan dari Bu Irma. Oke, ini fansnya Bu Irma ya. Dan memang juga luar biasa ya, Bu Irma ini beberapa waktu belakangan beliau ini kalau bernarasi tampak sederhana ya narasinya beliau itu, tetapi tepat
tepat begitu ya, enak dengarnya. Beliau tidak emosional gitu ya, selalu kalem ya, selalu tenang. Nah inilah politisi-politisi yang mungkin sudah selesai dengan dirinya sendiri ya. Jadi mereka bisa berbicara nyaman, bisa berbicara enjoy. Dan mengenai Pak Jokowi yang selama ini dituding menggerakkan parcok katanya. Pak Jokowi ini kenapa ya disalahin terus ya? Ada apa-apa Pak Jokowi lagi disalahin. Salah ini ada sesuatu Pak Jokowi lagi yang disalahin. Mungkin karena Pak Jokowi ini tidak membalas ya. Jadi makanya mereka tuh senang banget nyalahin Pak Jokowi ya. Padahal kan sekarang presidennya itu Prabowo Subianto ya. Kan semuanya itu kan ada di bawah kendali beliau ya. Polri ya, TNI, semua aturan-aturan ke semua ini lembaga-lembaga kementerian kan di bawah Pak Prabowo ya. Tapi kan semuanya selama ini kalau saya melihatnya itu baik-baik aja ya. Baik dari pihak kepolisian ya, juga dari TNI, semuanya oke-oke aja, aman-aman aja. Kayaknya mereka berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peran dan fungsi tugas mereka. Tapi kenapa kemudian terutama yang mengenai parcok ya, partai coklat ini. Aduh, tapi luar biasa ya. Saya lihat juga pihak-pihak yang dituding sebagai kelompok parcok ini mereka tetap kalem ya, tidak terbawa suasana. Jadi mungkin sudah membaca ya bahwa ini adalah strategi politik untuk mengadu domba, strategi politik untuk untuk pihak-pihak tertentu mau mencari keuntungan.